Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Majid dari Prodi Teknik Informatika kelas A dengan NIM 2103010024 dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sekaligus mendemonstrasikan hasil rancangan dari tugas besar untuk UAS Praktikum Jaringan Komputer. Mari kita lihat. Di layar sudah ada jaringan. Untuk modelnya saya menggunakan topologi star. Bagi yang belum tahu topologi star itu apa, topologi star itu merupakan model jaringan yang bentuknya itu menyerupai sebuah bintang, dengan server berada di tengah sebagai pusatnya, sehingga komputer yang ada akan menjadi cabang dari server tersebut. Pusat server pada topologi star bisa berupa hub atau switch, yang perangkat tersebut nantinya akan terhubung dengan masing-masing komputer yang ada. Dengan menggunakan model jaringan ini, proses dari pengiriman data akan melalui pusat server terlebih dahulu, kemudian akan dikirimkan ke lokasi tujuan. Alasan saya menggunakan topologi star karena topologi star itu lebih mumpuni untuk sebuah jaringan yang memiliki host lebih dari 30. Seperti yang sekarang ini memiliki 10 jaringan, dengan setiap jaringan memiliki 10 host. Berarti pada topologi ini memiliki 100 host atau 100 PC. Selain itu juga saya mempunyai alasan lainnya, yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan meski salah satu komputer klien bermasalah. Misal komputer ini bermasalah, maka tidak akan mengganggu komputer yang lainnya. Jaringan yang ini bermasalah tidak akan mengganggu jaringan yang lainnya. Lalu tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Maksudnya, untuk data yang dikirimkan dari komputer ke komputer yang lainnya melalui server terlebih dahulu. Dari server nanti dipilih harus dikirim kemana. Jadi tidak langsung dari PC ke PC baru ke PC lagi, seperti pada topologi ring. Lalu untuk user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringannya. Seperti yang dikatakan tadi kan, kalau misal ada satu masalah atau tidak ada koneksi pada sebuah jaringan, akan lebih mudah dideteksi karena hanya jaringan itu saja yang mati atau yang padam. Lalu untuk topologi star itu lebih fleksibel. Sekarang kita maju ke demonstrasi. Untuk pada topologi ini saya menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168. Kita bisa melihatnya untuk PC yang ini saya menggunakan 192.168.10.4 yang konfigurasinya menggunakan DHCP. Lalu di jaringan yang lainnya 192.168.20, ada 192.168.30, 192.168.40,
192.168.50, lalu ada 192.168.110. Oh, yang 110 itu untuk IP routernya, bukan IP dari PC, dari hostnya. Untuk hostnya yang ini menggunakan IP 192.168.60, lalu ada 192.168.70, 192.168.80, 192.168.90, dan terakhir 192.168.100. Pada rancangan ini, salah satu dari jaringannya saya menggunakan DHCP, yang satunya lagi menggunakan wireless. Untuk DHCP ini, untuk wirelessnya ini, untuk DHCP saya menggunakan IP dari server ini adalah 192.168.10.2, lalu di settingannya 192.168.10.1 untuk default gateway-nya. Untuk wireless juga sama seperti yang DHCP, tapi untuk perbedaannya di pas Ethernetnya 192.168.101 tidak menggunakan server, tapi langsung dari PC lewat access point ke switch baru ke router. Untuk settingannya ini pas Ethernet dari 0 ke 0, 192.168.100.1, yang dari jaringan ke routernya ini 192.168.10.110.11. Lalu untuk sekarang mari kita uji konektivitasnya, apakah tersambung dengan baik, apakah bisa mengirimkan pesan dari jaringan yang lain ke jaringan yang lainnya. Untuk pertama, mari kita tes dulu dari komputer ke komputer yang masih dalam satu jaringan. Kita tes sekarang. Sukses. Tes satu kali lagi, sukses. Lalu kita tes dari host ke router, sukses. Lanjut ke jaringan kedua, kita antar host terlebih dahulu, satu kali lagi antar host, sukses. Lalu ke router, sukses. Lanjut ke jaringan ketiga. Untuk jaringan ketiga ini saya menggunakan IP 192.168.30 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sukses ke router. Untuk routernya yang ini saya menggunakan IP 192.168.110.4. Lanjut ke jaringan keempat, antar PC terlebih dahulu, sukses. Lalu antar PC lagi, sukses. Baru sekarang mulai dari PC ke router, sukses. Lalu yang jaringan ini saya menggunakan IP 192.168.40.0. Untuk routernya saya menggunakan 192.168.110.5. Untuk jaringan yang ini saya menggunakan IP 192.168.50. Untuk pilot itu merupakan hal yang wajar. Terkadang kita harus mengirimkan pesan beberapa kali, dari 2 sampai 3 kali, kadang lebih untuk sukses. Kita coba sekali lagi. Apakah berhasil? Dan in progress. Masih gagal.
Dan ternyata saya lupa memasang kabel, belum disambungkan. Oke, kita coba apakah in progress. Satu kali lagi. Saat kita ke yang lainnya dulu. Sukses. Untuk IP-nya kita cek terlebih dahulu. 192.168.50.8 dengan default gateway 192.168.50.1, subnetnya 255.255.255.0. Kita coba dari PC yang tadi ke PC yang gagal, apakah sukses, dan sukses ternyata. Lanjut ke PC ke router. Sukses. Lanjut ke jaringan yang ke-6. Saya menggunakan untuk jaringan ini menggunakan IP 192.168.60. Kita coba lagi. Untuk routernya saya menggunakan IP 192.168.110.7. Sukses. Lanjut ke jaringan berikutnya. Seperti langkah-langkah yang tadi, kita antar host terlebih dahulu atau antar PC baru ke router. Ketika antar PC ke router sudah berhasil, lanjut ke jaringan yang lainnya. Kita tes lagi terus-terusan sampai kita sudah yakin akan sukses semuanya, baru ganti. Lanjut. Sukses. Lanjut lagi. Sukses. In progress. Kita coba sekali lagi. Sukses. Untuk wirelessnya kita menggunakan IP 192.168.100. Kita coba lagi. Sukses. Untuk konfigurasi masing-masing dari routernya, saya menggunakan pengaturan statik, di mana untuk memasukkannya menggunakan network, mask, dan next hop seperti 192.168.20, 192.168.30, 40, 50, dan seterusnya. Untuk router yang ini juga sama menggunakan statik, begitu pula yang lainnya. Coba kita lihat, cek terlebih dahulu. Statik. Oke. Lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan mengirimkan pesan dari PC ini ke PC ini. Oke. Kita ulang. Lanjut kirim. In progress. Sukses. Dari PC ini ke PC ini. Sukses. Dari PC ini ke PC ini. Sukses. In progress. Kita coba ulang. In progress, masih in progress ternyata. Kita coba lagi. In progress. Sekali lagi. Kalau misalkan gagal, kita harus cek terlebih dahulu apakah kita salah memasukkan IP-nya atau kesalahan yang lainnya seperti belum menyambungkan antara PC dengan switch. Lalu ini PC 6 ke PC 30 sudah berhasil. Kita coba lagi.
ke PC yang lainnya. PC yang ini in progress, kita coba lagi dan sukses. Jadi untuk koneksi pertama memang kadang pilot, jadi harus 2 atau 3 kali baru berhasil. Pilot, kita coba lagi apakah masih pilot, dan sukses. Lanjut ke yang ini, pilot, kirim lagi in progress, pilot, coba lagi, sukses. Lalu terakhir yang ini, in progress, masih kita kirim sekali lagi in progress, dan sukses. Selain itu saya juga telah membuat web server yang bisa kita akses dari semua PC-nya, semua host yang ada. Seperti host yang ini, kita coba buka website-nya terlebih dahulu. Lalu masukkan IP web server tersebut 192.168.0.2. Apakah bisa? Dan jawabannya bisa. Kalau begitu, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan ketidakjelasan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.